Kalau dari dunia kesehatan tadi Bapak baru menyampaikan langkah preventif. Tapi kan namanya kesehatan itu nggak cuma preventif. Ada orang yang sudah berusaha melindungi dirinya, berpikir positif, hidup sehat, makan sehat, tetap juga kena sakit gitu. Bagaimana kemudian penanganannya? Nah, di situ kalau kita berpikir penanganan, yang pertama bagaimana kapasitas rumah sakit yang kita siapkan, kemudian bagaimana sumber dayanya, dokter-dokter spesialisnya, tapi satu hal yang paling utama, pastikan bahwa pemerintah hadir untuk melindungi tumpah darah Indonesia. Bayarkan mereka punya BPJS. Oh, jadi pemerintah provinsi harus bayar. akan bayar? Aku bayar 100%. Untuk kelas berapa tuh Pak, semua? Pokoknya semua, kan tinggal kita lihat. Ada yang ditanggung kartu KIS pusat, ada yang kemudian ditanggung oleh provinsi, ada yang ditanggung kabupaten, ada yang kemudian ASN, kan udah dipotong. Lewat, kalau dulu orang bilang kartu kuning, ya kan? Kemudian di karyawan BUMN kan sudah ada ketenaga kartu kesehatan BPJS ketenaga kerjaan. Masing-masing sudah ada. Ini tinggal kita pilih dulu datanya. Pilih dulu, keluarkan. Bagi masyarakat katakanlah petani atau apa semua, pastikan dulu bahwa pemerintah hadir untuk membayarkan itu. Jadi kan kadang-kala sekarang masih berlaku mandiri. Mereka bayar. Nggak mampu, ya sudah. Akhirnya terpotong. Nanti sakit, baru berburu lagi. Mau diaktifkan 2 minggu. Kira-kira gimana mau menunggu? Ini sistem seperti apa? Nah, kemudian yang ketiga, bagaimana kita melakukan koordinasi yang baik antara satu daerah dengan daerah yang lain. Misalnya katakanlah, di daerah kita di Sulawesi Tenggara belum ada penanganan yang penyakit khusus apa semua. Tapi kan kita tidak bisa larang orang nggak boleh sakit ini. Yang kemudian tiba-tiba penanganannya di Makassar atau di mana, maka di situ harus kita siapkan rumah singgah. Rumah singgah untuk pasien rujukan. Bukan pasiennya, keluarganya. Keluarganya malahan. Pasiennya gratis tadi. Karena di rumah sakit. Di rumah sakit. Tapi keluarganya tinggal di mana? Ini juga harus kita siapkan. Nah, pada saat sebelum masuk atau kalau sudah keluar dari rumah sakit, itu masa pembenahan, itulah tadi untuk pasiennya seperti itu. Oke, nah isu kesehatan sudah kita bahas pemirsa. Lantas, kalau kita ketahui juga bahwa di Sulawesi Tenggara itu kan banyak perusahaan-perusahaan penambangan besar begitu ya. Iya. Nah, sebelum kita bahas ke sana pemirsa, kita lihat dulu cuplikan berita informasi berikut ini yang kita saksikan. Lingkungan di Sulawesi Tenggara terancam limbah tambang nikel, yang kamu rusak adalah masa depannya. Kemudian kita lihat pemirsa, selanjutnya tercemar tambang nikel, warga desa di Kolaka Utara mengungsi. Ya. Yang kita rusak adalah masa depan. Tambang memang mungkin memberikan uang yang luar biasa. Yang kita rusak masa depan, yang kita rusak lingkungan, dan warga tuh terpaksa harus meninggalkan tempat tinggalnya begitu. Apa yang akan Bapak lakukan untuk persoalan pencemaran lingkungan dari tambang nikel ini? Jadi ini juga saya senang sekali karena yang sering dihantam persoalan isu ini adalah saya sebagai bupati. Yang pertama, kalau kita bicara kewenangan, pemerintah daerah sudah tidak ada kewenangan di bidang pertambangan. Di pertambangannya, jadi karena pengeluaran isinya, apanya semua, itu sekarang kalau kita lihat khusus untuk nikel, tambang itu semua sudah berurusannya di pusat. Tapi masih ada tanggung jawab pemerintah kabupaten, provinsi juga ada seperti itu. Nah, yang langkah-langkah yang harus kita ambil, pertama mari dulu kita duduk dan samakan persepsi antara pemerintah kabupaten, provinsi, dan pusat. Supaya dibagi dulu tugasnya. Tugasnya siapa yang melakukan apa, di mana, supaya jelas. Ya kan? Karena ini mohon maaf, kadangkala kita di daerah tidak begitu sejalan. Tidak begitu sejalan. Karena masing-masing ada di daerah yang vertikal. Dia juga laksanakan tugasnya sesuai dengan tupoksi dan dia bertanggung jawab kepada instansi vertikalnya. Kita juga yang sebagai pemerintah daerah ada kewenangan karena itu wilayah kita. Ada kewenangan karena itu masyarakat kita. Nah, ini harus betul-betul kita duduk sama-sama kemudian kita bicarakan. Perencanaannya seperti apa, pelaksanaannya seperti apa, pengawasannya seperti apa, siapa yang akan turun ke sana. Katakanlah di lingkungan. Lingkungan sudah betul-betul sudah tercemar. Kita paling banter pemerintah daerah mengeluarkan rekomendasi kepada Gakumdu apa semua. Rekomendasikan kepada kementerian ini supaya dicabut. Tidak ada kewenangan kita seperti itu. Nah, inilah yang saya ingin duduk sama bicara. Tapi kalau untuk mereka yang sudah terlanjur terpaksa mengungsi, itu akan jadi begini. Untuk bicara penambangan, tidak akan mungkin kita akan hindari ini, tidak akan mungkin kita menghentikan. Karena ini adalah salah satu juga proyek yang
menjanjikan untuk bagaimana kita bisa mendatangkan keuangan dalam rangka pembiayaan pembangunan, dan itu salah satu sektor andalan kita khusus pengelolaan sumber daya alam. Tetapi yang dibutuhkan di sana bagaimana manajemennya, bagaimana penata usahanya, bagaimana pelaksanaannya sampai dengan pengawasannya. Itu betul-betul negara harus hadir, masyarakat bagaimana dilibatkan supaya mereka terlibat dalam bentuk pengawas seperti apa. Jangan justru masyarakat yang jadi objek. Nggak seperti itu. Kalau dari segi pengawasan, dari segi tata laksana, pernah dengar nggak Pak, ada banyak perusahaan tambang yang nakal dalam tanda kutip? Kalau kita dulu kan ada yang namanya pelakor. Apa itu kalau di sana? Penambang lahan koridor. Oh. Banyak itu Pak? Ya banyak. Tapi kan kita tidak bisa apa-apa. Tidak bisa apa-apa. Nggak bisa apa-apa karena memang... kewenangan nggak ada. Itu serba salah. Ketika bupati diberi kewenangan, kau keluarkan IUP, kau apa semua, wow dia kayak raja kecil di sana. Jadi inilah maksud saya, sudah ada pengalaman. Kewenangan ini sudah pernah di kabupaten, kewenangan sudah pernah di provinsi, dan sekarang berada di pusat. Mari kita duduk sama-sama dulu seperti apa. Saya ingin katakan bahwa penambangan boleh dilaksanakan seperti apa. Tapi tolong supaya saya sarankan jangan dulu keluarkan RKAB pusat, jangan keluarkan RKAB ketika dia belum melaksanakan reklamasi apa yang dia sudah buka tambang di sini. Kalau kita mau lakukan betul-betul penataan di sektor pertambangan seperti apa. Kan di situ banyak yang harus kita lakukan. Bagaimana dengan upaya lingkungannya dia sudah lakukan. Karena apa? Kapan dia sudah tinggalkan ini, dia buka lagi di sini. Jangan harap. Itu berat sekali untuk kita. Nah, selain persoalan tambang, ini kan juga ada persoalan jalan rusak begitu. Nah, apa yang akan Bapak lakukan untuk jalan-jalan rusak, khususnya jalan-jalan provinsi lah, karena ini kan menjadi tanggung jawab dari gubernur kan provinsi. Bagaimana Bapak melihat jalan rusak ini, apa yang akan dilakukan? Saya sudah punya data. Jadi kurang lebih jalan provinsi Sulawesi Tenggara itu masih ada sekitar 460 km yang kondisinya rusak. Nah, dari 460 km inilah yang saya mau bagi dalam bentuk 5 tahun. Waktunya, 1 tahun saya harus kerja berapa? Berarti minimal 1 tahun harus diaspal 100 km. Di mana? Ya utama bagi di daerah-daerah, karena yang paling parah daerah mana dulu, daerah mana apa semua. Tidak bisa hanya satu daerah, harus bersamaan juga daerah yang lain. Kita harus bagi. Itu dalam bentuk bagaimana kita tanggung jawab untuk jalan provinsi. Kalau jalan kabupaten, mari kita duduk sama-sama. Tapi kan mohon maaf, bukan hanya membagi seperti itu. Kita kan ada namanya daerah-daerah kawasan. Kawasan ekonomi terpadu, kawasan ekonomi khusus apa semua. Itu dulu yang diprioritaskan dulu seperti apa. Karena apa? Kita melihat di sana ada pergerakan ekonomi yang bisa menghidupkan masyarakat. Katakanlah sektor pariwisata. Sektor pariwisata sangat menunjang. Dan ini memberikan dampak bukan hanya pada kelompok ekonomi menengah ke atas, tetapi sampai ekonomi yang kelas di bawah pun itu terasa dampaknya jika pariwisata. Bisa menghidupkan ekonomi ya dari sektor pariwisata, banyak sekali pihak-pihak yang terlibat di sana ya Pak ya. Nah ini kan kalau kita bicara apa yang akan beliau lakukan kalau nanti terpilih menjadi gubernur begitu ya. Tapi kisah hidup beliau ini juga cukup menarik pemirsa. Kita sampaikan di awal tadi, awalnya anak seorang petani, anak nobody begitu ya. Maksudnya bukan anak orang penting, nggak punya privilege juga, bahkan harus berjualan jadi loper koran, kemudian harus cari side hustle juga sebagai guru ngaji, kemudian jadi guru juga begitu, tapi akhirnya menjadi politisi. Bagaimana langkah perjalanan karir beliau pemirsa dari awal sampai akhirnya bisa menjadi sosok yang inspiratif seperti sekarang? Kita akan bahas sesaat lagi. Tetaplah bersama kami di One on One.